Setelah lama ditunggu, sejak tersiar kabar mereka ajukan gugatan cerai, kemarin akhirnya Gading, Gisel, dan pengacara masing-masing angkat bicara. Dan nyatanya, di balik gugatan cerai yang dilayangkan Gisel Anastasia terhadap suaminya Gading Martin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu tidak hanya membuat publik kaget, tapi juga bertanya-tanya, gerangan apa yang menjadi penyebab pasangan yang kerap tampil mesra ini harus berpisah? Tak hanya sukses menutupi gonjang-ganjing dalam rumah tangganya, pasangan ini diam-diam juga sudah tak lagi memakai cincin pernikahan mereka. Ironisnya, cincin kawin yang menjadi tanda ikatan cinta mereka kabarnya hilang sebelum memutuskan berpisah. Sampai kini, hilangnya cincin kawin itu masih menjadi misteri. Lantas, benarkah jika Gading merasa bersalah atas perpisahan ini? Cuman pada saat proses syuting itu memang, maksudnya saat itu kami pasti sudah ada proses ada percekcokan yang terus ngebayangin kalau pisah tuh ternyata begini ya gitu. Saat itu sih kayaknya kok tegang amat ya kayaknya, ya emang mengagetkan semua orang sih. Ya kan nggak pasti semua pasangan pada awalnya mereka memutuskan untuk menikah kan pasti tidak berpikir untuk bercerai kan, nggak akan pernah ada yang tahu gitu. Ini buat saya sih ini proses nggak ada yang nyangka kayak begini. Emang pastinya nggak pingin, cuman ketika kita dihadapkan pada masalah, ini masalah kita berdua, kita udah omongin berdua, dan akhirnya kita memang sepakat ini jalan yang kita ambil. Udah lama kita, dia duluan. Lagi syuting, saya taruh celana. Ya sedih sih maksudnya. Ya memang kita berusaha untuk selalu baik untuk Gempi, jadi kayak mungkin orang-orang banyak yang save Gempi lah, apa segala macam gitu. Memang menunjukkan banyak yang sayang sama keluarga kita, terutama mungkin sama Gempi ya gitu. Cuman untuk Gempinya sendiri, saya sampai kapanpun saya papanya Gempi, Gisel sampai kapanpun dia mamanya Gempi. Jadi Gempi nggak akan kehilangan cinta dari kedua orang tuanya. Makanya mohon maafnya nggak sama manusia yang di sini doang. Saya minta ampunnya, mohon maafnya pada Tuhan. Semua proses yang udah saya lalui sampai sekarang juga saya masih terus, pasti Mas juga masih meminta ampun gitu untuk semua janji yang pernah terucap yang harus diingkari. Siapa sih yang mau, siapa sih yang nggak tahu itu salah, itu dibenci Tuhan. Tapi ya saya pribadi saya memohon maaf. Tak mengerti Pasangan yang menikah di Bali 5 tahun lalu itu memang tak mau berterus terang apa alasan akhirnya mereka memilih bercerai. Intinya mereka pisah baik-baik dan mengaku tidak ada cekcok. Saat tampil berdua pun mereka tetap kompak dengan memakai baju senada. Duduk pun mereka berdampingan, saling tatap satu sama lain saat berbicara, seolah memang tidak ada yang mereka ributkan. Semua alasan kenapa saya dan Gisel akan berpisah, berita-berita yang di luar itu semuanya itu nggak ada yang benar. Jadi memang kita berdua punya masalah yang mungkin emang kita tidak akan keluarkan kenapa masalahnya. Cuman memang ini adalah memang keputusan yang sudah dipikirkan, sudah diomongin baik-baik juga, makanya juga kita ke depannya juga akan berusaha pisah juga dengan baik-baik. Ya kalau sedih, ditanya sedih ya pasti sedih. Cuman ya maksudnya ya kita hidup cuma sekali. Kalau misalnya kita hidup dalam kesedihan juga kan buat apa? Saya pengennya juga ngeliat Gisel nanti bahagia, saya juga pengen bahagia. Orang-orang sekitar kita juga harus bahagia. Jadi inilah langkah yang diambil. Percekcokan, ya ini nggak mungkin kalau nggak cekcok ya kan. Tapi kalau sampai ukuran meledak-meledak, setiap orang kan nggak ngerti seperti apa ya. Tapi kalau kita mah ya begini-begini aja ya. Kita memang tidak bisa menghadirkan wajah keluarga yang utuh untuk Gem, tapi ya cintanya aku akan tetap full buat Gempi, cintanya Mas akan tetap full buat Gempi. Ya karena emang bukan berarti kalau kita berpisah terus harus jadi berantem kan. Tapi kenapa memang nggak rujuk ya karena memang keputusan untuk berpisahnya memang sudah dipikirkan baik-baik sebelumnya, sampai akhirnya berani dikeluarkan seperti ini kan pasti sudah melalui proses yang panjang. Kau dan aku tak bisa bersama, bagai syair lagu tak berirama.
Ketika cinta tak lagi diagungkan, semuanya tak lagi memberi makna. Di saat sidang perdana perceraian Gading dan Giselle baru akan digelar pada 5 Desember mendatang, Giselle justru memilih untuk menjual mobil pengantin yang menjadi saksi bisu penyatuan cinta mereka. Sebuah mobil mungil yang mereka pakai saat menggelar resepsi di Jakarta. Apakah ini tanda jika Giselle ingin mengubur semua kenangan indah bersama Gading? Dia mau peremajaan, tukar tambah sama kita, trade-in. Kondisinya masih bagus, full orisinil. Paling cuma ada lesung pipit ya. Saya jual di 535. Nah, jadi platnya itu Giselle itu, jadi ya orang pada tahu. Iya, itu haknya dia, mobil-mobilnya dia. Kan emang mobilnya udah umurnya, maksudnya bukan umurnya, maksudnya udah cukup waktunya, terus memang kekecilan, terus bantingannya keras. Saya lagi sering nyetir sendiri untuk olahraga dan segala macem, kerasa juga gitu, kerasnya, jadi ganti aja, ada rezeki ganti, bertambah. Kau dan aku tak bisa bersama.